IAIN Ponorogo Kampus 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang materi utama integrasi nasional dalam matkul pendidikan kewarganegaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awalnya, dari materi integrasi nasional menjelaskan seperti definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari Inggris, integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan atau menggabungkan. Ada tiga urutan yang dari awalnya saya sebutkan, yaitu pada kampus besar bahasa Indonesia KBBI, sama dengan singkatannya. Integrasi memiliki pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Lalu urutan yang kedua, secara politis. Integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Lalu urutan yang ketiga sama dengan urutan yang terakhirnya. Secara antropologi, integrasi nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda-beda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional, seperti yang kita suatu negara sehingga terciptanya keselarasan dan keselarasan secara nasional, seperti yang kita maksudnya mengetahui berbagai materinya. Indonesia merupakan berbangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di suatu sisi hal ini yang membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dalam negara kita. Negara Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk
kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru kita ketahui. Dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda-beda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Lalu dari materi lanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Dari artinya, di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut. Ada juga berbagai urutannya. Urutan dari awalnya saya sebutkan. 1. Faktor pendukung integrasi nasional. Faktor pendukung merupakan faktor yang memengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok di dalam mewujudkan integrasi nasional. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor mendorong tersebut diantaranya: urutan awalnya, adanya rasa yang senasib seperjuangan yang diakhirkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia. Negara kita telah mengalami sejarah yang kelam dan juga kejam masa lalu, terutama zaman di mana Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifat mainnya, sama dengan bertujuan dari negatifnya, tetapi yang aslinya rasa senasib perjuangan di masa lalu terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor mendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Jika di masa lalu rasa senasib perjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di era sekarang, ini rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudkan persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Lalu saya maksudkan dari urutan yang kedua, yaitu sebutannya adanya ideologi nasional.
Ideologi nasional negara kita, negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi nasional dari banyak kepercayaan. Arti penting dari fungsi Pancasila sebagai pandang hidup bangsa Indonesia tidak bisa terlepas kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemaknaan atau arti dari ideologi nasional yaitu Pancasila dilaksanakan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memperwujudkan integrasi nasional di Indonesia melalui pemaknaan ideologi nasional yaitu nasional Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi nasional akan lebih mudah untuk diwujudkan. Itulah urutan yang kedua. Lalu saya sebutkan lagi urutan yang ketiga sama dengan urutan yang akhirnya. Adanya sikap dan keinginan untuk kembali bersatu menjadi berbagai integrasi hubungan antara berbagai masyarakatnya. Artinya, perbedaan dan kemakmuran di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan dalam satu kesatuan bangsa yang utuh, baik dari dalam masyarakat tradisional dan modern. Keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai masa lalu menjadi berbagai waktu. Tentunya ada dalam kehidupan berbangsa negara kita dan berbangsa negara Indonesia. Keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Itulah berbagai urutan dan juga artinya dan yang saya sebutkan. Ada berbagai pertanyaan. Yang satu, apakah definisi dari integrasi nasional? Bagi saya pendapatnya, integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur kelompok sehingga menjadi kesatuan nasional. Dan yang kedua, yang sama dengan urutan yang terakhir, mengetahui pentingnya integrasi bagi nasional sangat diperlukan oleh negara kita, negara Indonesia. Itulah bangsa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.